kembali kepada kinodratnya Allah, Tuhan. Sehingga Anda membiarkan pamitannya tangan kanan dengan tangan kiri, tapi tidak akan membiarkan hati dengan imannya bersama imannya. Maka na'udzubillahi min dzalik, apabila ada iman pamitan dengan hati pamitan dengan keimanannya, kan kayak gitu ya. Dengan cara mengantisipasinya, selagi kita itu berkesempatan, rasa kita itu harus kita kaji juga, supaya kemana selama ini rasa kita kepada sesama, rasa kita kepada makhluk Allah yang lainnya, rasa kita kepada pengkajian diri, rasa pada Allah. Etika-etika yang sudah kinodrat seharusnya kayak gitu. Jadi pengambilan ini supaya malaikat juga tidak hadir di sebelah kanannya, maka al-malaikatun la yadkhulul baitan fi suratin aw kilabun, orang-orang yang di samping merubung itu orang-orang yang menyebabkan malaikat tidak mau masuk dalam rumah apabila di dalam rumah tersebut ada suwarun au kilabun, yaitu kirik dan gambar-gambar setan, kayak gitulah ya, gambar-gambar setan. Ya karena saya mengatakan kirik karena moncong kamu itu kayak gitu kan. Saya diperlihatkan moncong kamu itu kok moncong kirik. Ya memang saya itu bagian penjagaan seperti itu. Penjagaan seperti itu. Penjagaan seperti itu. Seandainya waktu diberi kesehatan, masih muda, masih bisa berkreasi, kreatif, aktif, dan produktif, imannya itu terus, ingat terus, bisa enggak Anda ambil dengan cara propaganda apa? Kalau dari muda seperti itu sulit. Kalau dari muda sulit. Jadi iman karena itu sudah tertanam sekali. Dengan itu hati sudah menyatu. Benar. Jadi dari tadi itu Rasulullah sab'atun min ahlil jannah itu sabun taibun, pertama dari pemuda yang bertobat. Karena dari pemuda inilah qaidah tertancap sekali dan menyatu menjadi darah dagingnya. Jadi sulit. Jadi semua persendian adalah kinodrat Allah, kodrat Allah. Ya, urat, saraf, lubang-lubang pori-pori, jenis rambut, jumlah rambut adalah sudah terbilang kodrat iradah Allah. Dari jenis berapa sel otak, umpamanya berapa miliar, dan seterusnya ya. Mata kanan pamitan dengan mata kiri, kan kayak gitu. Hidung pamitan dengan mulut yang selagi dalam serangkaian. Ya karena apa? Nafas ada hubungan dengan jantung ke paru, umpamanya kayak gitu kan. Akhirnya hidung pamitan juga dengan, biasanya saya asumsi ke kamu, sekarang saya pamitan, selamat bertinggal dan sampai jumpa lagi, kayak bagi orang yang dari mudanya itu kayak gitu ya. Jadi bisa pamitan karena berjumpa, kita berpisah pasti berjumpa lagi kayak gitu. Telinga ada hubungan dengan otak, mendengar ke otak ke hati, terus ke anggota semua. Akhirnya telinga pun pamitan dengan yang terdekat dulu, bukan telinga pamitan dengan hidung, karena rangkaiannya lebih dekat telinga ke otak, langsung kerja otak. Pamit salam, assalamualaikum, Pak ini mutu, kayak gitu. Maka sesungguhnya saya adalah mati. Dijawab juga seperti itu, saya juga mati. Terus seandainya Anda itu gagal dalam proses pengambilan iman. Saya gagal. Iya. Kalau orang dari muda itu kami tidak akan dekat-dekat, karena itu sudah dipastikan gagal. Tapi kami tetap berusaha.
Tapi kalau kami gagal kepada orang-orang yang setengah-setengah, Ya. maka itu ada hukuman bagi kami. Oh, kalau memang orang itu berpotensi tidak mungkin berhasil Anda, tapi tetap berusaha sekuat mungkin. Gagal tidak ada hukuman apapun. Tapi kalau orang itu setengah-setengah kok Anda gagal, adalah kebodohan, maka Anda punya sanksi dari pimpinan Anda. Orang yang Anda ambil imannya dan karena setengah-setengah ataupun memang hanya ikut-ikutan saja, akhirnya terbawa oleh Anda menjadi unsur Anda, dia gelap berarti. Orang itu gelap kan? Ya, karena tidak meninggal, tidak menemukan jatinya kan? Ya? Dia meninggal tidak mengenal Tuhannya. Tidak mengenal Tuhannya maka gelap. Gelap. Dan pahalanya masuk kepada saya. Oh kayak gitu. Pahala. Kalau ada pahalanya masuk ke Anda. Kalau ada jeleknya juga masuk ke Anda. Kalau ada jeleknya kita masukkan kepada manusia. Oh kalau ada jeleknya masukkan ke orang itu. Terus umpamanya Anda gagal, iman dan hatinya terbawa oleh malaikat. Oh bersama ruhnya ya. Ruh sukma nyawa. Ruh sukma nyawa hati imannya bersama malaikat sowan maring Tuhannya gitu ya. Tuhan. Setelah itu Anda tidak tahu apa-apa lah ya. Karena udah di sana. Kalau sudah ke bawah sama malaikat, kami tidak tahu. Tidak tahu kemana pun tidak tahu. Bahkan kalau di jasad itu dikubur pun kami tidak tahu. Oh jasad dikuburnya pun tidak tahu letak posisi juga ya. Karena sudah dalam kodrat irodanya dan menemukan jalan pulangnya ya. Maka dari hidup kita harus belajar pulang sehingga tatkala pulang tahqiq kita udah itu, dan badan yang penuh kodrat irodah Allah dirangkai dengan sedemikian indahnya tidak akan kelihatan oleh bangsa setan dikuburkan di mana. Seandainya yang bisa diambil oleh Anda tahu tentang jasadnya dikuburkan di mana, lalu buat spesial apa bagi Anda? Buat duduk, buat ronda, ataupun mungkin buat dibikin apa tempat itu? Orang yang ikut dengan ke bawah saya, iya, jasadnya, iya, dikubur, iya, ia buat kami untuk dijadikan teman nanti menghadap iblis. Bahwa saya berhasil membawa anak Adam kepada iblis, seperti itu. Bahwa tidak sia-sia kami bekerja, dan itu akan menjadikan kami bisa mengikuti iblis karena iblis dekat dengan Tuhannya, seperti itu. Terus orang yang setengah-setengah punya anak soleh, punya anak yang beriman, punya anak yang bisa membacakan Yasin di sebelah kanannya, ataupun dibantu oleh orang-orang yang membacakan Yasin di sebelah kanannya, itu gagal kebanyakannya. Saya iya gagal. Kalau gagal, dan itu tidak boleh. Tidak boleh dibacakan seperti itu. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena kami enggak. Karena Anda semua bisa menggagalkan orang-orang yang baca Yasin di sebelah kanannya. Kalau toh Anda justru rebutan, maka si pembaca surat Yasin ditambah menjadi 7 kali rebutan dengan Anda, berarti ya berebut ya. Anda tahu. Anda tahu. Yang dibacakan itu akan mengeluarkan cahaya yang menyapu kami. Oh, cahaya menyapu Anda. Datangnya malaikat ya gitu ya. Iya. Bukan malaikat yang di samping itu, tapi malaikat datang dari bacaan itu. Bukan malaikat yang di sampingnya, bukan iya. Nah iya.
Karena bacaan itu menyapu Anda dan malaikat dari bacaan itu turun 70.000 malaikat. Dan itu bisa menyelamatkan orang itu. Apabila susah karena masih ada pakaian-pakaian yang bersifat susu, ilmu-ilmu yang tidak diridhoi oleh Allah sehingga dibaca sampai 7 kali kok masih pantengan, maka belum ridho. Ya, sisi calon mayit ini belum ikhlas mau meninggal, berarti Anda tetap di situ apa bagaimana? Saya di situ bisa kesapu tapi bisa kembali lagi karena ada unsur-unsur bangsa kami. Kan ada orang meninggal itu hawanya ikhlas. Ada yang saya belum mau, tidak ikhlas mati. Ya. Tapi tetap mati, tidak ikhlas mati, tetapi tetap itu mati. Ke bapak saya, karena dia tidak merelakan kehidupan di dunia ini tuh diambil Tuhannya, dia tidak merelakan. Maka itu bagian saya. Tapi kalau orang-orang yang sudah merelakan, benar-benar itu kami tidak bisa mendengar. Karena apa? Dia sudah hati sudah satu sehingga mau pulang pun diambil pun dia ikhlas, rela kesemuanya. Jadi mudahnya orang meninggal ketika manusia itu sudah rela, sendi-sendi itu pun bersalaman dengan riang gembira. Seperti itu. Ya. Sendi-sendi ini riang gembira tatkala hati manusia ini ikhlas, rela untuk diambil sama Tuhannya. Ini riang gembira semuanya ya. Dan Anda tidak berperan apa-apa di waktu itu ya. Tidak bisa. Terus seandainya ini sudah riang gembira, terhadap orang keluarganya ada yang tidak ikhlas, belum ikhlas, itu lain beda. Ini bebas, ini tapi yang bebas. Itu dibisiki terus sama Anda supaya tetap multi level lah, terus bersambung pada target kayak gitu. Iya. Terus ikhlas, yang meninggal juga ikhlas pulang, keluarga ikhlas, terkadang tinggal bagi warisan. Jadi reang mayitnya bagaimana? Tidak tahu lah, tentu Anda tidak tahu ya. Karena sudah rela. Kalau sudah ini bukan di kawasan Anda masalahnya. Sudah tahu rela. Anda tetap masuk ke lini-lini itu ya. Masuk ke dalam kawasan itulah. Jadi di sini adalah wasiat Kanjeng Nabi ke Sayyidina Ali, Kanjeng Nabi dari malaikat Jibril dari Allah tentang riang gembiranya badan tubuh kita adalah kodrat irodah Allah. Contoh sendi saja jumlahnya adalah sejumlah hari dalam 1 tahun 365 hari ya. 365 hari dalam 1 tahun. Jadi ya kurang lebihnya seperti itu. Yang seharusnya dinafakoi setiap hari dengan sholat duha. Karena sholat duha menyebabkan yadkhulunal jannah sab'atun min jumlati al-dul jannah. Ya, terima kasih Anda menginformasikan dengan sesuatu kebahagiaan Anda menemukan orang-orang sakaratul maut yang menjadi bagian Anda, dan ada yang orang-orang sakaratul maut dan keikhlasannya melepas semuanya, pakaian duniawi berupa jabatan, pangkat, derajat dunia, anak, bojo, cucu dan seterusnya dilepas semua karena pulang dengan cahaya keikhlasan. Anda bukan di kawasannya, tidak tahu menahu tentang itu. Dan yang bisa diambil oleh Anda yaitu di masa hidupnya tetap imannya masih dalam ragu-ragu ya, kayak gitu ya. Kalau imannya ragu-ragu kok tidak bisa diambil oleh Anda, maka Anda itu kena sanksi ya kayak gitu. Maka keberuntungan seseorang itu maman zahama ulama ifi majalisihim,
Di antaranya orang-orang yang suka duduk dengan para ulama dalam majelis-majelisnya para ulama itu karena ragu-ragu imannya lama-lama tidak menyebabkan keraguan, dan tatkala sakaratul maut maka bisa majelis-majelis para ulama itu bisa menolong keimanannya tetap dalam hatinya, keikhlasan pulang pada Rabbnya. Kayak gitu kan ya? Enggak juga menurut Anda ya. Nah ya, Anda itu kan rupa moncongnya itu kayak mau pulang apa mau senang-senang dulu, ya udah pulang. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, kita malam Selasa 10 akhir bulan Sya'ban, dilallah kitab Minahus Saniyah akhir ataupun khotam pinggiranipun, sehingga kebetulan atau memang sudah semuanya sudah kita ratakan. Mudah-mudahan dengan khotamnya Minahus Saniyah pinggiran kita dapat tadzkirah dalam mutolangahnya, dapatkan berkah manfaat yang tertuang dalam kitab naskah-naskah ulama Wasiatul Mustafa li Sayyidina Ali karamallahu wajhah, serta mengamalkan, diberikan kekuatan inayah taufiknya Allah sehingga bisa menjalankan sedikit dan banyaknya dalam keridhaan serta rahmat Allah serta syafaat Rasulullah. Al-Fatihah. Ya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam syafi'i wal widri wa tadakal rabbana ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.